Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Zukia, nomor WP 20120107 dari lokal 3X4. Jawaban UAS MSDM. Soal pertama, apa maksud dari gambar tersebut? Manfaat penerapan KPI bagi perusahaan dalam karyawan kinerja. Maksudnya itu, KPI merupakan alat ukur kinerja perusahaan sehingga mengetahui kemampuan perusahaan mencapai sasaran target. KPI digunakan oleh HRD untuk mengetahui pengukuran serta melakukan evaluasi terhadap hasil kerja karyawan dan dapat dengan lebih cepat mengidentifikasi jika ada kendala yang dihadapi oleh karyawan tersebut dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Merupakan daftar tolak ukur yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat penghasilan kinerja individu atau suatu departemen atau bagian. KPI harus bersifat terukur. Kalau tidak terukur, namanya bukan KPI. Melakukan proses pelatihan karyawan bukanlah KPI, sebab tidak dapat diukur. Jika ingin dijadikan menjadi KPI, maka kalimat itu bisa diubah menjadi jumlah program pelatihan yang dilakukan dalam suatu tahun, atau bisa juga menjadi jumlah jam pelatihan per karyawan atau per tahun. Dua contoh ini bisa diukur dan bisa dikuantifikasikan. KPI juga berbeda dengan target. KPI merupakan sebuah kalimat netral yang hanya mengindikasikan tolak ukur yang akan digunakan sebagai acuan evaluasi. Sementara target adalah angka yang ingin diraih. Mengacu pada contoh di atas, maka KPI-nya adalah jumlah program pelatihan yang dilakukan dalam setahun. Kemudian angka targetnya adalah 12 kali. Soal nomor 2. Seorang karyawan ketika akan berangkat kerja mengalami kecelakaan, kakinya patah dan perlu perawatan di rumah sakit. Perusahaan tempat ia bekerja menganggapnya sebagai bagian dari kecelakaan kerja, sehingga membantu dalam pembiayaan pengobatan. Selama hampir 6 bulan berlalu, karyawan tersebut masih belum bisa masuk kerja. Demi efisien perusahaan bermaksud melakukan pemutusan hubungan kerja dan pada karyawan tersebut. Namun karyawan tidak mau terima keputusan tersebut. Bagaimana pendapat Anda tentang permasalahan ini, dan apa serikat pekerjaan bisa masuk dalam penyelesaian ini? Besar jawabannya adalah serikat kerja bisa masuk, karena serikat kerja didirikan agar karyawan dapat menyelesaikan masalah terkait pemenuhan hak mereka oleh perusahaan. Berdasarkan kompensasi PHK, bervariasi tergantung dari alasan PHK yang bersangkutan dan masa kerja karyawan. Adapun alasan PHK, kompensasi dapat didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila alasan PHK dan kompensasi PHK tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dapat diatur secara spesifik dan detail pada ketentuan hukum otonomi perusahaan. Serikat kerja ini bertujuan untuk supaya karyawan dan perusahaan bisa berkomunikasi tentang kontrak kerja supaya bisa kontrak kerja antara karyawan dan suatu perusahaan. Yang ketiga, soalnya revolusi industri 4.0 menyebabkan munculnya borderless organization. Kondisi ini memunculkan borderless career. Para profesional muda memiliki bekerja pada perusahaan yang menerapkan borderless career. Menurut Anda, apakah pilihan profesional muda
lebih mengejar bonus kali ini perlu disampaikan perusahaan sebagai bagian dari manajemen sumber daya manusia global. Jelaskan pendapat Anda. Pendapat saya itu pada bonus kali ini, individu membawanya melintasi batas-batas organisasi dan aset-aset karir diperoleh dikembangkan melalui pembelajaran menurut kumulatif selama berada di organisasi. Bonus karir ini adalah suatu karir yang harus dicapai karyawan untuk dalam melakukan organisasi atau untuk karyawan. Bonus kali ini adalah untuk supaya karyawan bisa mencapai nilai yang kumulatif untuk suatu perusahaan. Baiklah, itulah jawaban UAS dari Rifki Zukia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.